Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang e-commerce dan e-business untuk memenuhi tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kelompok 4 terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri, Fiska Yolanda, Bilma Olga Gantara, dan Giza Amanda Zafira. Baiklah, mungkin langsung saja untuk penjelasan materi pertama akan dijelaskan oleh Giza Amanda Zafira. Kepada Giza dipersilahkan. Perkenalkan, saya Giza Amanda Zafira dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang materi e-business. Menurut London Connect, e-business adalah kegiatan berbisnis di internet yang tidak hanya menyangkut pembelian, penjualan, dan jasa, tapi juga pelayanan pelanggan dan kerjasama dengan rekan bisnis, baik individual maupun instansi. E-business adalah penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan proses bisnis, melakukan e-commerce, dan menyediakan kerjasama dan komunikasi perusahaan pendukung. Secara umum, bisa dikatakan istilah e-business mengacu pada penggunaan internet untuk berdagang. Setiap kali suatu bisnis menggunakan internet untuk melakukan bisnis, ini dinamakan e-business. Jenis-jenis e-business. Yang pertama, business to business, yaitu jenis bisnis yang digunakan antar perusahaan dengan perusahaan lainnya, baik itu pada perusahaan yang bergerak pada industri yang sama ataupun yang berbeda dan kegiatan transaksinya dilakukan melalui internet. Yang kedua yaitu business to consumer, perdagangan yang dilakukan secara elektronik oleh suatu perusahaan yang kemudian menjual produknya secara langsung ke para pembeli. Yang ketiga yaitu konsumen to konsumen. Mereka yang terlibat dalam jenis e-bisnis ini adalah pelanggan dan mereka akan menjualnya lagi ke pelanggan lain. Yang keempat, consumer to business. Suatu jenis bisnis di mana konsumen atau pelanggan akan memberitahukan apa yang mereka perlukan. Selanjutnya, faktor keberhasilan e-bisnis. Yang pertama, validity, yaitu kedua belah pihak dalam transaksi harus dapat menyatakan keaslian identitas keduanya untuk memastikan bahwa transaksi tersebut valid dan sah. Yang kedua, integrity. Kedua belah pihak harus yakin bahwa informasi yang diperlukan akurat dan tidak dapat diubah selama proses transaksi. Yang ketiga, privacy. Kerahasiaan transaksi bisnis dan informasi apapun yang dipertukarkan harus disimpan dengan baik. Selanjutnya, faktor kegagalan e-bisnis. Pertama, tidak ada komitmen yang utuh dari manajemen. Kedua, penerapan e-bisnis tidak diikuti proses change manajemen. Yang ketiga, tidak profesionalnya vendor teknologi informasi yang menjadi mitra bisnis. Yang keempat, buruknya infrastruktur komunikasi. Selanjutnya, manfaat e-bisnis. Meningkatnya revenue stream baru yang mungkin lebih menjanjikan dan tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, memperpendek waktu siklus produk. Yang ketiga, meningkat value chain. Yang keempat, meningkatkan customer loyalty. Selanjutnya, dampak negatif e-bisnis, yaitu penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak, kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, dan kesalahan faktor manusia atau kesalahan sistem elektronik. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada Giza. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Bima. Kepada Bima dipersilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce. E-commerce adalah sebuah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik. E-commerce merupakan suatu himpunan dinamis antara teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, pelayanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. E-commerce ini menawarkan banyak perubahan terkait proses perdagangan. Jika proses jual beli tradisional membutuhkan tatap muka antara pembeli dan penjual, e-commerce tidak lagi membutuhkannya. Pembeli dapat berdagang di berbagai kota bahkan belahan dunia tanpa pertemuan dan berkomunikasi hanya melalui internet. Selanjutnya, faktor keberhasilan e-commerce yaitu pilihan dan nilai yang beragam, tampilan dan rasa juga beragam, dan iklan dan insentif yang menarik, perhatian personal, hubungan dengan komunitas, serta keamanan keandalannya. Keuntungan yang diperoleh dari e-commerce itu yang pertama dapat menurunkan biaya operasional. Yang kedua,
aliran pendapatan baru yang mungkin lebih besar dan lebih menjanjikan ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang ketiga, dapat meningkatkan pangsa pasar. Yang keempat, dapat melebarkan jangkauan. 5. Dapat meningkatkan customer loyalty. 6. Dapat meningkatkan supplier management. 7. Memperpendek waktu produksi. Serta yang kedelapan, dapat meningkatkan mata rantai pendapatan. Selanjutnya, lahirnya perusahaan digital. Istilah perusahaan digital atau digital firm berasal dari konsep dalam serangkaian sistem informasi manajemen dalam buku yang ditulis oleh Kenneth London dan JP pada tahun 2004 dan memberikan cara baru untuk menggambarkan organisasi yang beroperasi yang berbeda daripada bisnis berbasis internet yang biasa-biasa saja. Hal ini terjadi sebagai akibat dari perkembangan masif luas dan perubahan yang besar dalam teknologi, utamanya dalam teknologi informasi, serta perubahan yang terjadi di pasar global. Perusahaan digital menempatkan penekanan pada digitalisasi pada proses bisnis dan jasa melalui teknologi dan informasi yang sangat canggih. Adopsi teknologi baru merupakan hal yang terbesar yang mendorong terjadinya di era digital perusahaan. Ketika perusahaan melakukan adopsi teknologi baru pada bisnis intinya, selanjutnya perusahaan dapat melakukan perubahan-perubahan pada bagian internalnya menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi pada bisnis inti. Ada 4 sistem utama yang bisa menggambarkan pengertian mengenai perusahaan digital. Yang pertama, sistem manajemen rantai persediaan, yaitu berfungsi mengotomasi hubungan antara pemasok dengan perusahaan untuk mengoptimalkan perencanaan, sourcing, fabrikasi, dan pengiriman produk ataupun jasa. Yang kedua, sistem manajemen hubungan pelanggan, yaitu mencoba untuk mengembangkan sudut pandang dari koheren yang terpadu atas semua bentuk relasi dengan pelanggan yang dimiliki oleh perusahaan. Yang ketiga yaitu sistem enterprise, menciptakan sistem informasi perusahaan secara terintegrasi untuk mengkoordinasikan proses internal pokok menyangkut perusahaan, mengintegrasi data dari fabrikasi dan distribusi, penjualan, keuangan, dan sumber daya manusia. Yang keempat, sistem manajemen pengetahuan, berfungsi untuk menciptakan, mengambil alih, menyimpan, dan menyebarluaskan pengetahuan dan keahlian perusahaan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Salah dan yang lain saya mohon maaf. Salam. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Bima. Untuk materi selanjutnya, materi terakhir akan saya jelaskan sendiri, yaitu mengenai sistem pembayaran e-commerce dan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh manajemen. Yang pertama yaitu sistem pembayaran e-commerce, yaitu bisa menggunakan yang pertama kartu kredit digital. Kartu kredit digital yaitu layanan yang aman untuk pembayaran melalui kartu kredit lewat internet yang bisa memproteksi informasi terkirim ke pengguna, situs penjual, dan bank pemproses seperti ATM, transfer bank, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu dompet digital. Dompet digital atau bisa dikenal juga dengan sebutan e-wallet merupakan perangkat lunak yang menyimpan informasi kartu kredit dan informasi lainnya untuk memfasilitasi pembayaran barang-barang melalui web. E-wallet sendiri, walaupun masih ada keterbatasan layanan pembayaran hanya di merchant tertentu yang bekerja sama, namun kedepannya prospek e-wallet dapat berkembang lebih jauh sebagai alat pembayaran online. Beberapa e-wallet yang dikenal seperti GoPay dari Gojek, T-Cash dari Telkomsel, dan OVO bisa digunakan untuk menyimpan uang di dalam bentuk digital, siap untuk digunakan bertransaksi secara online. Yang selanjutnya yaitu sistem pembayaran digital akumulasi pembelian. Akumulasi pembelian micropayment sebagai debit tagihan yang harus dibayar secara periodik menggunakan kartu kredit atau tagihan teleponnya. Micropayment sendiri merupakan salah satu bentuk pembayaran yang dilakukan secara elektronik. Penggunaan micropayment ini dikhususkan pada pembayaran dengan nominal relatif kecil dan frekuensi transaksi dengan intensif yang tinggi. Selanjutnya yang keempat yaitu sistem pembayaran nilai tersimpan. Memungkinkan konsumen untuk membuat pembayaran instan kepada penjual berdasarkan nilai yang tersimpan dalam akun digital. Yang kelima yaitu tunai digital. Tunai digital yaitu mata uang digital yang bisa digunakan untuk micropayment atau pembelian besar. Yang keenam yaitu cek digital. Cek digital yaitu cek elektronik dengan tanda tangan digital. Yang satu lagi itu ada namanya
sistem pembayaran peer-to-peer, yaitu mengirimkan uang menggunakan web kepada individu atau penjual yang belum bisa menerima pembayaran melalui kartu kredit. Selanjutnya, yaitu tantangan manajemen dan peluang. Tantangan yang dihadapi oleh manajemen yaitu yang pertama, model-model bisnis yang belum terbuktikan. Bisnis yang belum bisa memperjelas strategi yang diterapkannya dan relasinya dengan strategi bisnis secara keseluruhan bisa menyia-nyiakan ribuan bahkan jutaan dolar biaya untuk membangun dan memelihara website yang gagal memberi hasil yang diharapkan. Yang kedua, itu persyaratan perubahan proses bisnis. E-commerce dan e-bisnis membutuhkan harmoni yang cermat dari semua divisi perusahaan, lokasi-lokasinya, juga relasi yang baik dengan konsumen, pemasok dan mitra bisnis lain pada jaringan lainnya. Proses yang penting harus dirancang kembali dan dengan erat terintegrasi, khususnya untuk manajemen rantai persediaan. Selanjutnya, yang ketiga yaitu konflik-konflik saluran. Konflik saluran adalah pokok masalah khusus pada business to business, karena pelanggan melakukan pembelian langsung dari pemanufaktur melalui web, bukan melalui distributor. Penggunaan web untuk penjualan dan pemasaran online bisa menciptakan konflik saluran dengan saluran tradisional perusahaan, khususnya untuk produk-produk yang kurang membutuhkan informasi secara intensif, namun membutuhkan perantara fisik agar bisa mencapai pembeli. Yang keempat, yaitu permasalahan-permasalahan dengan hukum. Hukum yang mengatur perdagangan elektronik sedang diatur. Beragam perjanjian atau persetujuan internasional dan legislatif mulai ditetapkan berkaitan dengan kontrak melalui email, kekuatan hukum elektronik signature, dan hak cipta penyalinan dokumen elektronik. Yang kelima yaitu kepercayaan, keamanan, dan privasi. E-commerce tidak bisa tumbuh dengan subur jika tidak ada atmosfer kepercayaan antar pembeli, penjual, dan mitra yang tergabung dalam transaksi online. Karena relasi online lebih bersifat umum daripada relasi pada perdagangan, tembok, dan gedung, maka sebagian besar pelanggan masih merasa ragu untuk melakukan pembelian melalui web milik penjual yang belum dikenalnya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4 mengenai materi e-commerce dan e-business. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.